Pembelajaran terpadu. Menurut Hidayanti dan kawan-kawan pada tahun 2016, pembelajaran tematik sekolah dasar di Indonesia berdasarkan kurikulum tematik terpadu 2013 merupakan integrasi antardisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin. Pembelajaran tematik terpadu memungkinkan siswa, baik secara individu ataupun kelompok, untuk menggali serta menemukan konsep holistik, otentik, dan bermakna. Pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar bertujuan untuk mengintegrasikan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan menjadi satu kesatuan. Pembelajaran tematik terpadu menggabungkan kompetensi dari beberapa pelajaran dasar untuk dihubungkan satu sama lain, sehingga saling memperkuat. Pembelajaran tematik terpadu menggabungkan kompetensi inti dari setiap pelajaran sehingga setiap pelajaran masih memiliki kompetensi dasar sendiri dan menghubungkan berbagai mata pelajaran dengan lingkungan di sekitarnya. Pembelajaran tematik terpadu ini dalam kurikulum 2013 didukung dengan adanya penerapan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik yaitu aktivitas ilmiah yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Dalam pendekatan saintifik ini, siswa dapat mencari informasi dari berbagai sumber dengan tujuan siswa tidak terlalu bergantung oleh informasi yang telah diberikan oleh guru saja. Dapat dikatakan bahwa pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center dengan tujuan mengarahkan siswa untuk aktif dalam mencari dan mengolah informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yunita Salma. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Perencanaan pembelajaran tematik terpadu. Perencanaan pembelajaran merupakan suatu proses penentuan rencana dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan secara terpadu dan sistematis. Perencanaan yang dibuat selanjutnya akan dituangkan ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP. Dalam hal ini, guru berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. Selanjutnya ada pelaksanaan pembelajaran terpadu. Pembelajaran tematik terpadu telah dilaksanakan oleh guru dengan menggabungkan kompetensi dasar dari mata pelajaran dan guru menggunakan buku guru sebagai acuan dalam pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu didukung dengan pendekatan saintifik dalam proses pembelajarannya. Pembelajaran terpadu dengan pendekatan saintifik diawali dengan kegiatan pendahuluan, inti, menanya atau mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan penutup. Selanjutnya ada penilaian pembelajaran tematik terpadu. Berdasarkan kurikulum 2013, penilaian pembelajaran menekankan pada penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Maka dari itu, guru harus melakukan ketiga penilaian tersebut. Penilaian pengetahuan dinilai dengan tes tulis setiap akhir tema untuk ulangan harian, UTS, dan UAS. Penilaian sikap dinilai setiap hari menggunakan lembar observasi sesuai dengan yang ada di RPP. Dan penilaian keterampilan dinilai dengan observasi dan kinerja. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya, Maria. Berikutnya adalah hambatan dan upaya dalam mengatasi penerapan pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu dalam proses penerapannya di dalam kelas, guru menemui beberapa hambatan yang dialaminya. Pertama adalah hambatan dalam perencanaan pembelajaran. Guru dalam pembuatan RPP menemui kesulitan dalam menyiapkan model pembelajaran, metode yang akan digunakan, serta media pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik sesuai dengan materi pembelajaran saat itu.
Selain itu, hambatan yang dialaminya adalah dalam pembuatan LKPD ataupun evaluasi pembelajaran. Yang kedua adalah hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran. Pada pembelajaran tematik terpadu, guru bukan lagi sebagai subjek pembelajaran, tetapi adalah fasilitator atau yang akan membimbing peserta didik untuk menggali lebih dalam materi yang akan dipelajarinya. Yang ketiga adalah hambatan dalam penilaian proses pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi, ditemui bahwa guru mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian di setiap harinya. Guru merasa kesulitan karena harus melakukan 4 penilaian dalam satu hari. Penulisan raport yang menggunakan deskripsi juga dirasa kesulitan bagi guru karena mengerjakan banyaknya raport lebih dari 1 anak. Hambatan-hambatan yang terjadi pada guru tadi dapat diupayakan atau diatasi dengan cara yang pertama, untuk mengatasi hambatan waktu yang lama dalam pembuatan RPP. Dapat dilakukan dengan menggunakan RPP pada tahun sebelumnya. Jika materi pada tahun ini dengan tahun lalu tidak berubah atau sama. Yang kedua adalah hambatan dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Guru dapat mengupayakan dengan mengajak siswa keluar ruangan untuk kegiatan mengamati. Siswa dapat mengamati benda-benda di sekitar lingkungan sekolah, misalnya adalah mengamati bentuk daun pada tumbuhan. Untuk kegiatan pembelajaran mempelajari struktur daun. Pada kegiatan mencoba atau mengumpulkan informasi, guru dapat mengajak siswa untuk ke perpustakaan mencari sumber-sumber referensi buku bacaan yang sesuai dengan materi yang sedang diajarkan oleh guru. Kegiatan dalam mengomunikasikan dapat dilakukan oleh guru dengan cara meminta siswa untuk menyampaikan hasil temuannya atau pekerjaannya di depan kelas. Yang ketiga adalah dalam kegiatan pembelajaran. Guru dapat menggunakan video kartun untuk menyampaikan materi pembelajaran. Dari situ akan memotivasi siswa untuk menggali informasi lebih dalam dengan mengajukan pertanyaan sesuai dengan tayangan video yang mereka lihat tadi. Yang keempat adalah jika sarana-prasarana yang ingin digunakan sedang digunakan oleh kelas lain, guru dapat menggunakan media lain ataupun mengajak siswa keluar ruangan untuk belajar bersama dan mengamati lingkungan sekitarnya sesuai dengan materi yang sedang diajarkan. Yang kelima adalah guru dapat mengikuti BIMTEK K13 atau KKG baik skala kecamatan ataupun kabupaten mengenai penilaian proses dan penulisan deskripsi dalam raport. Berikutnya adalah dampak pembelajaran tematik terpadu. Dampak perubahan yang terjadi setelah menerapkan pembelajaran tematik terpadu adalah memunculkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada siswa. Dalam proses pembelajaran, dalam penerapannya, siswa menjadi lebih aktif, lebih berpikir kritis, dan senang karena siswa dapat belajar bersama-sama secara berkelompok. Kemudian pembelajaran tematik terpadu juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa dan juga memunculkan karakter pada siswa. Pengetahuan yang dikuasai siswa setelah menerapkan kurikulum 2013 dengan pembelajaran tematik terpadu menjadi menurun. Namun, sikap dan keterampilan siswa mengalami peningkatan. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih.